depan Pak Wapres, itu kita sudah menyepakati bahwa tahun ini itu mestinya itu sudah mulai disusun namanya grand design dan peta jalannya. Meskipun pada kenyataan ini di gerakan di bawah ini kita sudah susun ya. Jadi mulai teman-teman akademisi, teman-teman LSM, bahkan teman-teman lintas KL. Jadi embrionya itu kan ada yang namanya Pokja, yang sekarang berkantor di yang mengkoordinir adalah di Bappenas. Pokja ini adalah kelompok kerja. Tapi kita juga kadang-kadang jobnya dengan teman-teman, awalnya Pokja, capek dikerja, karena pokir. Ini dia kapok mikir. Yang terakhir adalah pok power. Jadi kita harus masuk di kelompok power. Karena political will penting sekali. Betul. Karena begini, jadi moda pembiayaan itu kita sudah punya semua. Satu, mengenai subsidi. Kita ada subsidi mengenai selisih. Artinya kemampuan penyediaan dengan daya beli. Subsidi selisih bunga. Kemudian ada juga fasilitas likuiditas. Kita skemanya sudah ada, bahkan nanti dalam konsep yang ke depan adalah pemupukan dana murah jangka panjang, bentuknya adalah bunga-bungaan. Kemudian yang skim yang kedua adalah melalui infrastruktur. Kita tuh ada yang namanya tadi Pak Paul maupun Pak Sudana juga sudah mengatakan ada PSO untuk bantuan PSU, prasarana dan itu sudah ada. Kemudian bahkan untuk perizinan perjalanan pun PPH PPN itu sudah ada upaya, tapi dalam skala infrastruktur kawasan. Bahkan kita ada konsep yang namanya kasih balik SIBA. Artinya apa? Perangkat-perangkat skim pembiayaan itu sudah cukup banyak. Yang terakhir adalah bansos. Ini di Menpora pun cukup intensif melalui BSPS ya, bantuan stimulan perumahan swasta, cukup bagus. Artinya lepas dari masalah mekanisme operasionalnya memang kadang-kadang masih ada kendala, tapi sebetulnya upaya menuju ke sana sudah ada. Sehingga saya secara pribadi yang mengikuti itu, saya optimis 2020 itu, bahkan 2014 pada saat nanti landing itu kita jangan berputar-putar seperti pesawat sekarang ya, untuk ke landing di bandara harus berputar-putar karena antri ya. Ini apanya landingnya harus mulus, paling tidak soft infrastructure harus disiapkan. Kita sudah ada rintisannya, dan nanti grand design itu dalam 2-3 minggu belakangan ini, nanti ke depannya kita ada sekitar 7 diskusi secara nasional, mulai baik itu nanti di media TV maupun di dalam Munas, dan di Menpora juga ada Pak Paul yang debat terbuka. Semua membicarakan darurat atau krisis perumahan rakyat. Artinya apa? Ini sudah menjadi isu nasional dan tidak bisa darurat lagi. Ya, darurat. Tapi tadi saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Paul bahwa sebetulnya ada Prof tadi mengatakan ada sudah banyak skim, tapi Pak Paul mengatakan ini juga perlu diketahui oleh masyarakat skim ini. Apakah memang itu menjadi salah satu bottleneck juga karena masyarakat tidak paham atau masyarakat tidak tahu? Ada pendapat atau bagaimana? Sebetulnya sudah disosialisasikan juga ya. Cuma memang masih ada terkendala. Seperti tadi ya, misalnya sudah ada skim, nanti perumahan itu difungsikan seperti ini, tapi untuk mengajukan PSO saja kan juga sampai sekarang misalnya saat ditolak terus, mulai mengajukan sekian triliun. Bisa kita katakan sebenarnya kebijakan itu pun saling tumpang tindih. Kalau tumpang tindih nggak apa, bertabrakan. Ya. Baik, kita bahas nanti usai jeda dan tetaplah bersama kami dalam Dialog TVRI. Pribadi kita terhadap negara. Betul, cinta tanah air. Salah satu pertahanan negara yang sangat penting dalam era sekarang ini. Jadi itu yang mengabarkan sehingga masyarakat betul-betul terlibat dan melaksanakan kegiatan itu. Perjalanan kemudian banyak melimpah. Kampung Empat Pilar setiap Jumat pukul 14 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Bagus. Mak, belum berangkat malah. Hati-hati nak. Parade cerita anak spesial Senin hingga Jumat pukul 15 hanya di TVRI. Oke, dibuat konvensi jagonya si oposisi Ojo Molo. Konvensi ini akan bisa membantu kita. Kita ingin aspirasi dari bawah itu didengar. Sekarang ini masyarakat tidak bisa berharap terlalu banyak. Kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya pun baik.
Ya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog TVRI dan kita masih bicara mengenai Indonesia Bebas Kumuh tahun 2020. Saya kembali ke Prof. Prof, dengan melihat berbagai macam perkembangan di Indonesia dan target kita Bebas Kumuh 2020, perlukah kemudian diberikan kewenangan yang lebih luas kepada Kemenpora misalnya? Atau ada saran lain dari Anda? Jadi memang kalau kita mengatakan pemberian kewenangan itu nanti tidak akan habis-habisnya ya. Tapi yang justru yang penting adalah role sharing, pembagian peran. Partnership. Jadi saat ini Kemenpora adalah berada di klaster 3. Jadinya mestinya tidak punya kewenangan untuk operasional kebijakan di daerah. Tapi kenyataannya memang saat ini karena untuk memperkuat perannya supaya dia menjadi lebih kuat, karena di klaster 3 kan tidak punya kewenangan untuk sampai pelaksanaan, tapi diberi fungsi itu sehingga pada saat perumusan berbagai regulasi itu sebagai regulator agak lemah tidak benar. Tapi sebetulnya bukan kesalahan Kemenpora saja, tapi juga karena saya katakan bahwa ini isunya sentral, tidak bisa sektoral yang Kemenpora saja yang melakukan, sehingga perlu role sharing. Jadi role sharing ini justru penting. Misalnya untuk Kemendagri itu nanti dia akan mengatur, karena ini urusan perumahan adalah urusan wajib pemerintah daerah. Pusat itu hanya mengatur masalah regulasi yang pada skala nasional. Sehingga misalnya katakanlah satu konsep hunian berimbang. Yang 1, 2, 3 itu tidak sesederhana itu. Barangkali konsepnya 115 atau 321 barangkali. Sehingga masing-masing daerah punya sendiri-sendiri. Nah ini artinya apa? Regulasi itu harus dipetakan secara benar. Sekarang sudah agak bagus. Artinya Kemenpora juga sudah ada zonasi ya Pak Paul ya. Artinya tingkat kemahalan itu sudah ada. Artinya nanti di dalam memberikan subsidi, di dalam memberikan sudah ada pemetaan sesuai dengan daerah. Sehingga amanah itu harus ini. Pak Sujono, ini sebetulnya sama dengan Bapak sampaikan di depan tadi bahwa peran masing-masing stakeholders ini diperkuat, sama-sama menjalankan rules of sharing seperti itu. Tapi bagaimana kemudian amanah dan kewajiban ini memang bisa benar-benar berjalan dari masing-masing? Ya, saya kira memang kita harus menangani satu policy itu kan harus dikembangkan namanya instrumen pelaksanaannya ya, ada regulasi. Kemudian jangan lupa harus juga dimonitor itu konsistensi dari kebijakan sampai ke bawah. Nah ini kadang-kadang di kita ini satu kebijakan itu tidak dilengkapi sampai monitoring itu. Nah jadi tadi zaman Orde Baru itu ada namanya Badan Koordinasi Perumahan Nasional. Itu meskipun mungkin dibilangnya Orde Baru tidak demokratis ya, tapi jalan. Pak Harto bilang A sampai ke bawahnya tuh A benar. Nah sekarang nggak bisa. Kebijakan dari Menpora bilang A, kementerian lain dia B lagi. Liar kalau begitu caranya. Jadi saya kira mau nggak mau kita harus, ini isu nasional. Kalau memang kita bekerja untuk rakyat, buang semua ego-ego sektoral, masuk di sana. Ada kebijakan yang jelas ya. Kemudian di tingkat bawah kami di PNPM itu mendorong masyarakat menangani sendiri, menghapuskan kekumuhan. Ya, kita berikan masing-masing masyarakat itu namanya Community Trust Fund, dana sendiri silakan. Berapa itu? Itu tergantung dari konsepnya dia hanya mau nanganin apa misalnya taman kota, dan sebagainya. Dan kami bekerja sama dengan berbagai wali kota ya, nanti sebentar lagi dengan Pak Emil, Pak Ridwan Kamil itu saya kira wali kota yang super ya. Dengan Bu Risma wali kota Surabaya itu terkenal dia bisa membereskan kumuh dengan caranya yang simpatik. Saya kira perlulah kita studi banding ya ke Surabaya, jangan ke luar negeri mulu. Jangan ke luar negeri mulu lah gitu lah ya. Ke Bu Risma teh. Saya kira beliau punya masuk barangkali ditangani Pak Jokowi yang di Pak Jokowi. Kampung Deret, Kampung Susu. Kampung Deret ya. Kampung Deret itu dengan itu terbukti berhasil. Mau juga menempatkan masyarakat dari kampung kumuh ke dalam rumah susun itu juga berhasil. Jadi pembelajaran ini harusnya juga bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Sebetulnya otonomi daerah di satu sisi walaupun ada yang mengatakan otonomi daerah setengah hati, tapi ternyata dalam perkembangannya otonomi daerah juga bisa membuktikan ada pertumbuhan, ada titik-titik baru di situ. Anda melihat bagaimana, Prof? Jadi memang sekali lagi leadership itu penting sekali ya. Kalau daerah itu leadershipnya kuat, ya kreativitas ide itu jalan. Jadi misalnya kumuh itu selama ini dia kan dilakukan melalui LC, land consolidation. Padahal L-nya itu pembacaan land itu bukan lagi land tapi livelihoods. Jadi kalau kita livelihood consolidation yang keluar itu adalah pemberdayaan. Bukan kalau saya mengatakan tidak saatnya lagi itu yang diberdayakan masyarakat, tapi justru kalau di daerah namanya SKPD, kalau di ini lintas kementerian itu harus diberdayakan, artinya dikeroyok yang tadi Pak Sujono mengatakan harus dikeroyok sehingga
konsep kemitraan itu menjadi penting sekali. Jadi untuk menangani kawasan harus butuhkan kreativitas. Jadi tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBN. Dan itu sebenarnya ukurannya kalau di secara normatif melalui LAKIP ya. Jadi ada laporan akuntabilitas mengenai kinerja. Nah ini di daerah itu kadang-kadang masalah kumuh tidak masuk di situ, sehingga perlu memasukkan yang namanya komponen perumahan bagi warga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah itu dalam salah satu laporan akuntabilitas untuk kinerja dari pemerintah daerah ini. Tapi seperti kata Pak Sujono tadi kan kalau sekarang tidak seperti dulu lagi ketika Pak Harto mengatakan langsung nggak bisa seperti top down, nggak bisa lagi gitu kan. Dan makanya leadership atau mungkin prioritas untuk menangani itu penting sekali. Dibutuhkan sensitivitas pemerintah daerah juga, Pak Jana. Betul. Gimana? Ya, kita lebih banyak mendorong pemerintah daerah itu mengembangkan istilahnya local initiative. Kita beri award dan kita appreciate. Yang belum bisa atau masih lamban atau lelet ya kita dorong, kalau perlu kita pecut untuk mengembangkan ini, karena perumahan solusinya tidak sama antara Aceh sama Papua, tidak sama. RSS itu dari Aceh sampai Papua itu beda. Nah kita berikan pemerintah daerah mengembangkan itu semua. Jadi saya kira fungsi pusat adalah lebih pada mendorong. Nah tapi koridor policy itu Menpera lah yang harus lead ya. Sistemnya begini, polisinya begini, dan Menpera itu mengaudit. Kalau perlu mengaudit seluruh kementerian. Oh ini tidak benar urusan perumahan dan sebagainya. Raport merah Bapak berhak untuk memberikan raport merah kementerian lain. Yang ada anggaran perumahannya ya. Bahkan Menpera. Kalau Menko itu sifatnya doa saja. Terima kasih. Pak Paul silakan tanggapi. Ya, Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, di situ bahkan bukan hanya peningkatan kualitas atau penanganan kumuh, malah ada pencegahan perumahan dan atau permukiman kumuh. Nah, di sana disebutkan bahwa pemerintah daerah lah sebetulnya yang menetapkan suatu kawasan kumuh. Mbak, saya potong sebentar boleh Pak? Ada telepon dari masyarakat, nanti kita sambung pemerintah daerah. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Rudi di Jakarta, Pak. Silakan Pak Rudi. Mbak melihat pembicaraan barusan di TV itu, saya sebagai yang mengamati juga di lapangan, itu melihat bahwa sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan penanggulangan masalah kumuh, itu banyak lakukan Mbak, hanya pemerintah, tapi juga swasta dan mungkin dari pihak asing gitu ya Mbak. Nah, itu gimana supaya kedepannya itu bisa lebih efektif gitu, tidak semuanya menangani secara masing-masing gitu Mbak. Mungkin bisa dilakukan secara terpihak gitu, atau terpadu sama-sama. Baik Pak Rudi. Efektif gitu Mbak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rudi di Jakarta. Di belakang Pak Rudi, halo selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Akmal Iskandar Alam dari Maluku. Silakan Pak Sanusi. Ya, jadi kalau mengenai perumahan ini ukurannya antara Indonesia Timur sama Indonesia Barat ini atau Pulau Jawa ini berbeda sekali. Misalnya perumahan untuk masyarakat di bawah. Nah ini standarnya ini bahan untuk material aja untuk Indonesia Timur itu 3 kali lipat. Nah seharusnya pemerintah pusat itu berpikir bagaimana agar ada pemerataan. Karena biaya untuk khususnya di Halmahera atau daerah jangkauan yang susah transportasinya itu sangat sulit sekali untuk pengembangan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Baik Pak Sanusi. Itu perhatian serius. Ya, saya yakin narasumber sudah bisa menangkap pertanyaan Anda tentang tidak adilnya pembangunan Indonesia Timur dan Barat, khususnya masalah standar dari sisi material. Baik, kita jawab dulu dua penelpon ini, silakan Bapak-Bapak. Mungkin yang pertama ya. Jadi kalau pengentasan kumuh oleh swasta, kalau boleh saya katakan ini swasta ini kan profit oriented. Jadi pengentasan kawasan kumuh oleh swasta adalah penggusuran, pengosongan lahan dan membangun sarana komersial. Bahwa yang tergusur itu mau pindah ke pinggir kota, mau pindah masuk ke kawasan kumuh yang lain, mau pulang kampung, itu nggak ada urusan oleh swasta. Tetapi undang-undang rumah susun, terutama untuk kota Jakarta, itu mewajibkan mereka yang membangun rumah susun komersial
wajib membangun 20% untuk rumah susun umum dari luas lantai rumah susun komersial. Jadi nanti teman-teman swasta yang membangun di kawasan kumuh, membangun katakanlah mereka membangun 100.000 meter persegi rusun komersial, mereka wajib membangun rusun umum yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi sekarang ini mestinya ada kontribusi dari swasta. Dan yang kedua tadi mengenai masalah material. Kita sudah mengalokasikan untuk Indonesia Timur yang berbeda. Harga jual rumah di Indonesia Timur memang lebih mahal dari Indonesia di bagian barat karena memang kita sadar betul material di sana mahal. Tetapi jangan lupa di sana tanah itu lebih murah, relatif lebih murah. Dan sebagai contoh, kita membangun rumah khusus di Papua itu per unit rumah, hanya rumah itu nilainya sekitar 100 sampai 120 juta per unit rumah. Kalau kita membangun di Jakarta mungkin sekitar 50 juta per unit rumah. Ini menunjukkan bahwa kita sudah sensitif terhadap hal-hal itu gitu. Saya kira itu. Baik, silakan Pak Jono tambahan.